Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas TI 3C, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ADM Jarkom. Nah, di dalam pembelajaran ADM Jarkom ini terdapat dua materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah SSH, yang kedua adalah Linux Permission. Pembahasan pertama yaitu SSH. Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah munculnya perangkat yang membuat penggunanya mampu mengontrol sebuah perangkat dari jarak yang sangat jauh, bahkan hingga terpisah oleh suatu benua. SSH adalah sistem yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan hal tersebut atau seringkali disebut dengan remote server. Nah, berarti dalam pengertian ini, SSH itu bisa mengendalikan suatu perangkat dari jarak yang jauh. Nah, selanjutnya, Secure Shield atau juga disebut dengan FTP atau File Transfer Protocol merupakan sebuah jaringan yang terdapat pada TCP atau IP layer. Sistem ini dapat dikatakan sama seperti Telnet karena menyediakan pengguna dengan shield untuk dapat melakukan remote ke perangkat atau sebuah mesin dari jarak yang jauh. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, apa itu SSH? SSH adalah jaringan koneksi yang aman. Jika Anda menggunakan jaringan ini, maka akan memiliki pilihan untuk melakukan autentifikasi dari pengguna remote sebelum terkoneksi jaringan. Sistem ini juga mampu mengirimkan input dari SSH client kepada host atau server pusat, lalu mengirim kembali hasil server client. Ketika melakukan koneksi SSH ke salah satu alamat IP server, kita dapat mengubah pengaturan yang terdapat dalam suatu server sesuai dengan penggunaan yang telah dipakai. Nah, selain terkoneksi dengan jaringan OS X, kita juga dapat melakukan koneksi kepada sistem operasi lain seperti Linux, macOS ataupun Windows, dan lain-lainnya. Nah, pengertian SSH ini bisa diartikan sebagai perangkat atau sistem yang memudahkan Anda dalam mengelola server, kemudian yang dapat diolah dan tidak perlu datang ke lokasi server yang berada di tempat yang sangat jauh. Nah, berarti SSH ini kita dapat mengontrol suatu perangkat, baik itu komputer ataupun mesin, dari jarak yang sangat jauh sekalipun dengan hanya menggunakan jaringan SSH ini. Selain itu, sistem ini juga dapat diaplikasikan untuk mengatur dan mengelola komputer atau perangkat desktop lain yang terdapat pada jaringan yang sama. Nah, selanjutnya, ini seperti ini gambaran SSH-nya, di mana seorang yang sedang bekerja di suatu tempat, dia dapat mengontrol semua remote yang ada pada di seluruh belahan dunia dan jarak yang sangat jauh sekalipun. Nah, kemudian adalah manfaat SSH. Manfaat SSH adalah perangkat atau sistem ini membuat kita dapat bergerak bebas di jaringan dekat melalui struktur file akun hosting. Selain melakukan monitoring pada log file, kita juga dapat memulai dan menghentikan servis atau layanan. SSH bisa dipakai untuk melakukan install software di dalam akun hosting atau terkenal dengan sebutan manajemen database MySQL. Sistem ini memungkinkan kita untuk lebih banyak berinteraksi dari pengguna standar web. Nah, kemudian adalah cara kerja dari SSH ini. Bisa terlihat ilustrasinya, yaitu dua komputer yang berseberangan dengan suatu jaringan, yaitu petir ini sebuah jaringan dan menghubungkan kedua komputer ini. Nah, cara kerja dari SSH adalah pertama, yaitu memakai model client server, di mana SSH client ini akan melakukan koneksi ke SSH server. Dalam proses koneksi ke SSH server, SSH client akan menggunakan kunci kriptografi. Fungsinya adalah untuk melakukan verifikasi dan identifikasi SSH server yang dituju. Jika kunci yang dipakai SSH client tidak sama dengan server, maka koneksi tidak akan tersambung. SSH client dan server bisa tersambung atau terkoneksi jika memakai kunci yang sama.
Tentunya setelah melakukan proses verifikasi. Nantinya, koneksi yang tersambung terlebih dahulu akan dideskripsikan dengan memakai symmetric encryption serta hasil algoritma. Nah, setelah kita membahas SSH tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya SSH itu adalah suatu media untuk kita bisa meremote suatu device ataupun komputer ataupun mesin dari jarak yang sangat jauh hanya dengan sebuah jaringan, dan kita bisa mendelikannya. Contoh seperti kita ingin berada di Loksmawe, kemudian kita ingin mengolah data yang ada pada Jakarta. Berhubung dengan keadaan COVID seperti ini, kita tidak bisa berpergian keluar daerah, maka kita bisa menggunakan SSH ini untuk meremote komputer ataupun mesin ataupun device kita di luar daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Linux permission. Apa itu hak akses file di Linux? Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan diberi label ataupun sebuah file ataupun sebuah atribut yang menjabarkan hak akses untuk user ataupun grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca dan memodifikasi dan juga mengeksekusi file tersebut. Atribut ini sering disebut dengan file permission. Nah, atribut hak akses atau file permission ini adalah hak akses suatu file yang didefinisikan dalam suatu atribut yang sering disebut file permission. Pada atribut file permission, di sini dijelaskan permission ataupun hak akses apa saja yang dapat dilakukan oleh user. Nah, di dalam file permission ini terdapat hak akses untuk 3 kelompok user, yaitu yang pertama adalah owner, yang menjelaskan permission ataupun hak akses untuk owner ataupun pemilik file tersebut. Yang kedua adalah group, yaitu menentukan permission atau hak akses untuk sekelompok user yang masuk dalam grup tersebut. Jadi, semua user yang masuk ke dalam grup tersebut akan mempunyai hak akses file yang sama. Dan order ataupun word, yaitu menentukan permission atau hak akses untuk semua user yang ada di sistem. Nah, selanjutnya ada namanya flag file permission huruf, yaitu RFX. Untuk menjelaskan hak akses suatu file Linux, bisa juga menggunakan flag permission, di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk owner group dan juga word ataupun order. Nah, dalam flag permission ini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah read ataupun R, yaitu hak akses untuk membaca isi file folder tersebut. Yang kedua adalah write, atau hak akses untuk modifikasi suatu file ataupun memodifikasi suatu isi folder. Dan yang ketiga adalah execute atau X, adalah hak akses untuk mengeksekusi suatu file atau menjalankan aplikasi. Jadi, pada atribut file permission nanti ada flag permission seperti di atas untuk menentukan hak akses untuk terhadap file tersebut. Selain dengan simbol ataupun huruf flag, file permission juga dijabarkan menggunakan angka. Nah, flag permission angka, metode atribut angka jauh lebih efisien saat kita ingin mengakses suatu atribut suatu file, karena hanya mengetikkan 1 digit field untuk setiap segmen ataupun total 3 digit angka untuk mengakses permission, owner group, dan juga order. Atribut atau permission read ataupun R mempunyai nilai 4, sedangkan write ataupun W mempunyai nilai 2. Sedangkan untuk executable ataupun X mempunyai nilai 1. Nah, jadi jika kita ingin mengakses pada file owner, di mana file tersebut dapat membaca, menulis, dan juga dapat dijalankan, itu kita bisa menuliskan dengan angka 7, karena R untuk 4, write untuk 2, dan X untuk 1, berarti 7. 7 ini berarti owner bisa menjalankan, mengedit, dan juga mengeksekusi file tersebut. Nah, untuk misalkan suatu file group tersebut kita ingin mengakses file itu bisa dibaca dan cuma bisa dijalankan. Nah, kita dapat mengetikkan angka untuk R itu 4, karena untuk grup tidak bisa diubah berarti 0,
dan untuk dijalankan itu 1. Berarti grup itu nilainya itu 5. Nah, selanjutnya order. Dimana di order kita ingin mengeset sama seperti di grup, dimana untuk kita supaya order ini cuma bisa read dan juga menjalankan, maka kita bisa mengeset dengan R, X ataupun read dan execute, dimana nilai read itu 4 dan strip itu 0 karena tidak bisa ditulis, dan X itu 1. Jadi untuk order dan juga grup ini mempunyai nilai 5. Begitupun jika kita ingin mengubah permission dari suatu file, kita cukup menggunakan angkanya saja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.